Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Suci Lestari Nasution. Saya merupakan dosen di Universitas Esa Unggul. Izinkan saya pada kali ini untuk menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Kalkulus 1 di Universitas Esa Unggul, yang meliputi DIA, di mana D itu merupakan delivery, kemudian I itu merupakan interaction, kemudian A itu assessment. Ya, jadi delivery, cara memateri pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Nanti itu bisa diskusi, bisa studi kasus, bisa juga menggunakan presentasi. Kemudian kalau interaksi itu bisa dengan tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, kolaborasi dalam tim, gitu ya. Kemudian assessment, nah itu penilaian untuk mengukur kemampuan pemahaman dan pencapaian indikator, ya, dalam pembelajaran, baik itu secara tertulis ataupun nanti secara kerja proyek atau kerja secara kelompok. Baiklah, mata kuliah matematika ini, Kalkulus 1, merupakan bobot sebanyak 3 SKS di semester 3. Kemudian capaian pembelajarannya antara lain itu ada keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Nah, selanjutnya pada keterampilan umum atau CPLKU, di sini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi yang sesuai bidang keahlian secara terintegritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik. Kemudian mampu mengembangkan jaringan kerjasama, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi. Nah, baiklah, untuk bagian keterampilan atau CPLP, mahasiswa menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, data science, teknologi web, basis data, dan teknologi mobile. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini mahasiswa mampu memberikan solusi dari suatu permasalahan menggunakan GeoGebra atau Wolfram Alpha. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan teori turunan dan integral dari suatu permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian, mahasiswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan turunan dan integral menggunakan metode analitik ataupun numerik. Baiklah, kemudian ada sub CPMK, di mana sub CPMK ini mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan sistem bilangan dan ketidaksamaan. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan fungsi dengan satu variabel bebas, permasalahan limit fungsi, kontinuitas fungsi, turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, hiperbolik, dan inverse trigonometri. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan
limit fungsi, kontinuitas fungsi, turunan fungsi dengan menggunakan GeoGebra atau Wolfram Alpha. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan turunan fungsi transenden, fungsi aplikasi turunan, integral tak tentu, integral tentu, kemudian integral fungsi rasional dan bentuk-bentuk suku, serta permasalahan integral. Dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan turunan fungsi transenden, aplikasi turunan, integral dan aplikasinya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra atau Wolfram Alpha. Baiklah, untuk deskripsi singkat mengenai kalkulus ini yaitu mata kuliah kalkulus 1 ini mempelajari mengenai sistem bilangan, pertidaksamaan, limit dan kontinuitas fungsi, turunan dan aplikasinya, serta integral dan aplikasinya. Hasil akhir yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kalkulus ini, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah fungsi dengan satu variabel bebas, baik secara analitik ataupun numerik. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah small group discussion, self-directed learning, problem-based learning. Nah, untuk materi-materinya itu diantaranya adalah sistem bilangan dan pertidaksamaan, kemudian fungsi dengan satu variabel bebas, limit fungsi, kontinuitas fungsi, kemudian ada juga turunan fungsi aljabar, fungsi trigonometri, hiperbolik, dan inverse trigonometri. Selanjutnya ada juga turunan fungsi transenden, aplikasi turunan, integral tak tentu, integral tentu, kemudian integral fungsi rasional dan bentuk suku-suku, dan aplikasi integral serta penggunaan aplikasi GeoGebra atau Wolfram Alpha. Untuk referensi atau bukunya kita memakai Kalkulus Valberg et al. 2014 edition user version. Kemudian ada juga buku pendukungnya Suryani pakai modul Kalkulus 1. Nah, kemudian bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran ini kita menggunakan tatap muka, secara tatap muka atau offline. Jadi antara guru atau antara dosen dan mahasiswa saling berhadapan. Nah, kemudian di sini untuk sistem penilaiannya akan terlihat di UAS dan UTS itu bobotnya sebanyak 30% ya. Jadi artinya selama 14 pertemuan itu kita membahas mengenai materi-materi tadi. 2 diantaranya adalah merupakan untuk UTS dan UAS ya. Jadi totalnya adalah 16, sementara maksudnya adalah begitu. Nah, kemudian untuk komponen penilaiannya adalah dilihat dari kriteria penilaian ya. Kriteria penilaian apa? Misalnya ketetapan konsep ya. Skor maksimalnya ada 30. Kemudian kriteria penilaiannya, konsepnya bagaimana, contoh soal relevan dan sesuai topik enggak, langkah-langkahnya sistematis dan mudah dipahami enggak ya. Kemudian ada juga untuk UTS dan UAS itu nanti dinilai skor maksimalnya berapa, kemudian menjawab soal dengan pemahaman pendalaman, kemudian dilihat juga dari hasil akhir benarnya dan langkah kerja lengkap dengan secara logisnya. Kemudian dilihat juga dengan tulisannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saksikan proses pengajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke. Nah, pada hari ini ya, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu, yaitu mengenai, masih ingat kontinuitas fungsi, ada baiknya kita ngapain dulu nak?
Baca doa dulu. Dipimpin oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fahmi. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu siapa yang hadir ya. Ada nggak yang nggak hadir di sini? Bu absen dulu ya. Nah, yang pertama Muhammad Ali Akbar ada? Oke, angkat tangannya ya nak ya. Kemudian Fahmi Hartanto hadir. Ryan Aulia hadir. Marcel hadir. Naswa Nabila hadir. Deswinta, wah dia tidak hadir ya. Kemana dia nak? Kurang tahu. Kemudian Rafa Nugraha, oke. Rahman, oke. Nah, sekarang total mahasiswa yang sudah hadir yang kelihatan tidak tampak pada hari ini cuma 1 orang ya. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja langsung perkuliahan kita pada hari ini. Tapi sebelum dimulai, Ibu mau tahu dulu ya nak ya. Mau tahu dulu yang ingat pada sesi sebelumnya ya. Siapa kira-kira? Coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu ya. Siap-siap. Apa itu kontinuitas fungsi? Tapi sebelumnya Ibu mau Oke, Ibu mau kalian tahu dulu kontinuitas itu apa? Kontinuitas dulu deh. Siapa? Angkat tangannya, kontinuitas. Ibu mau Rafikul, silakan. Kontinuitas adalah suatu fungsi yang dimana grafiknya itu tidak putus atau tidak memiliki loncatan. Oke, terima kasih Rafikul. Tepuk tangan buat Rafikul. Selanjutnya, Ibu mau tahu mengenai, kalian tahu nggak nih, ya kan? Tadi kalau kita udah tahu tentang kontinuitas, berarti sekarang fungsi. Nah, siapa yang tahu apa itu fungsi? Angkat tangan. Siapa? Siapa orang ya? Ibu tunjuk dulu. Silakan. Banyak juga ya. Ibu baca dulu. Yang Ibu mau adalah yang kurang-kurang nilainya ya. Ibu maunya adalah Ibu maunya adalah Rafa. Silakan Rafa. Rafa berdiri. Nah. Jadi fungsi itu adalah hubungan di antara 2 variabel, yaitu adalah variabel input dan output. Misalkan sebagai contoh itu ada fx sama dengan y. Fx-nya itu variabel input dan y-nya itu outputnya. Oke, terima kasih, benar. Kalau begitu, kita udah tahu nih kontinuitas, fungsi udah. Coba gabungin dulu. Apa itu kontinuitas fungsi? Angkat tangannya nak. Ibu mau Daren. Silakan Daren. Kontinuitas dan fungsi itu adalah konsep dalam matematika yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil pada input fungsi itu akan menghasilkan perubahan kecil pada outputnya. Betul? Betul, tepuk tangan buat Daren. Oke, kalau begitu nak, Ibu akan menampilkan suatu materi kita saat ini, karena Ibu udah tahu kalian tuh bagus-bagus semua ilmunya ya, yang dari pertemuan berikutnya. Maka kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini mengenai turunan fungsi. Hari ini kita merupakan perkuliahan atau pertemuan kelima, maka kita akan melanjutkan mengenai turunan fungsi. Baik, Ibu akan ambil materinya dulu.
Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya, yaitu turunan fungsi. Ya, ini pertemuan kelima ya, Nak ya. Nah, apa aja yang harus kita bahas pada turunan fungsi? Dan supaya apa, Bu, kami membahas mengenai turunan fungsi? Agar apa? Kalian bisa menyelesaikan permasalahan turunan fungsi aljabar. Nah, Bu, pertanyaannya, buat apa, Bu, kami harus nulis rumus saja turunan aljabar? Nah, ini dia. Jadi, kenapa kalian akan menyelesaikan permasalahan turunan? Buat apa di kehidupan nyata? Karena kalian jurusan teknik informatika, tentu saja nanti turunan itu akan berkaitan dengan jurusan yang kalian ampuh. Misalnya nih, lihat. Turunan mahasiswa dapat memahami konsep perubahan dan laju perubahan untuk berbagai aplikasi, ya. Aplikasi salah satunya analisis kinerja perangkat lunak dan pengembangan kecerdasan buatan. Jadi selama kalian itu membuat aplikasi, Nak, atau kalian itu belajar mengenai aplikasi, pasti ini tidak jauh dari turunan. Paham ya di sini ya? Kemudian selain itu, ada juga untuk menganalisis bagaimana waktu proses suatu algoritma berubah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan mengenai tujuan dari kenapa kami harus mempelajari. Apa pentingnya dari turunan ini, ya. Selanjutnya, kita lihat, Bu. Apa aja materinya, Bu? Nah, ada turunan fungsi penjumlahan, ada turunan fungsi pengurangan, kemudian ada juga perkalian, pembagian, dan garis singgungnya. Kemudian, kita masuk kepada definisi turunan. Ya, turunan itu apa, Bu? Jadi misalkan ada fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat C, maka definisinya ini, Nak. Lihat nih. F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X kurang C. Jadi ini aja, Nak. Ini maksudnya gimana, Bu? Yuk kita lihat dulu contohnya. Contoh. Misalkan fx sama dengan 3x dikurang 6. Carilah f aksen x. Ibu maunya nyarinya ini, kalian nggak boleh nyari pakai rumus. Pakai definisi. Bagaimana, Bu? Sesuai yang tadi. Coba lihat. Ini kan contoh, ini kan soalnya ya. 13x dikurang 6, carilah f aksen x. Gunakan definisinya, Nak. Inilah rumusnya. Fx tambah h dikurang fx per h. Artinya F-nya ini, Nak, yang mana F-nya, Bu? Inilah 3x dikurang 6, ya. Berarti masukkan, Nak, karena ini ada angka, ada huruf F, maka masukkan F-nya itu 13x kurang 6. Berarti 13x tambah H. X tambah H. Buat di sini X tambah H dikurang 6. Kurang 6 dari mana, Bu? Dari sini, Nak. Nih. 13-nya ini, X-nya kita masukkan X tambah H dikurang 6. Tapi kan ini masih fx tambah h yang rumus yang sebelahnya. Belum dikurangin. Sekarang kita kurangkan. Kurang fx. Apa fx-nya? Fx-nya ini. 13x kurang 6. Sudah deh. Kalau begitu kita langsung kalikan ke dalam. 13x kali 13h kurang 6 kurang 13x kurang 6. Nah, kalau kita total-totalkan, kita kurangkan X sama X-nya, 13 kurang 13, 0, maka sisanya adalah 13H per H. Hanya matikan, habis, ya, sisanya adalah 13. Kalau berdasarkan definisi. Nah, Bu, kalau tidak berdasarkan definisi bagaimana, Bu? Nah, ingat nggak rumus yang lalu? Ini X pangkat 2 ditambah 7X. Berarti, iya, 2X pangkatnya berkurang kan? 2 kurang 1. Iya, tambah dengan 7. Oke. Nah, Bu,
Bagaimana notasinya, gitu kan? Nah, kalian lihat nih. Inilah dia notasinya, nak. Banyak hal jenisnya nih. Tandain. Supaya nanti ketika ibu kasih soal, kalian paham, oh kalau bentuknya DY per DX itu tandanya turunan. Kalau bentuknya D per DX itu tandanya turunan. Kalau bentuknya seperti ini, F aksen X, turunan. Tandai ya, Ryan. Oke. Selanjutnya, kita lihat. Inilah ada beberapa aturan fungsi konstanta. Ini kalian lihat ya. Nah, selagi ibu berikan fungsi-fungsi ini, nak, ibu akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Siap-siap kita akan pembagian kelompok. Apa yang dibahas, Bu? Mengenai aturan-aturan ini. Oke? Nah, jadi ibu akan lihat nanti bagaimana keaktifan kalian, bagaimana pemahaman materi. Ibu kan sudah sampaikan nih, yang bagian A, B, dan C. Sekarang giliran ibu pengen tahu kemampuan menganalisis kalian. Baiklah, kita akan mulai pembagian kelompoknya. Silakan, nak. Bulatkan kursinya. 1, 2. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah berkas ya, berkas kalian untuk memahami konsep-konsep yang ada di depan, yaitu aturan dari turunan satu variabel. Ibu akan kasih ini secara acak ya. Silakan kalian lihat dan pelajari. Silakan, nak. Ya. Kelompok selanjutnya silakan. Ini ibu pegang dulu. Oke. Kemudian ini silakan dipelajari. Ya. Oke. Sudah? Nah, siap-siap ya, nak. Salah satu dari kelompok kalian, ibu akan tunjuk untuk maju ke depan. Tapi sebelumnya, sudah paham apa yang ada di materi tersebut? Paham atau belum? Yang kencang, nak? Oke, paham. Kalau begitu silakan maju. Ibu tunjuk salah satunya kelompok 2, yaitu Ali. Silakan Ali, maju. Coba Li, kerjakan yang ini. Ya. Perhatikan ya, nak, apakah benar ini kita lihat ya. Sudah, Li? Ya, Bu. Oke, beri tepuk tangan Ali. Mantap Ali ya. Selanjutnya, kalau tadi dari cowok, ibu dulu mau dari cewek. Siap-siap, yang ibu tunjuk adalah Hana. Silakan Hana maju ke depan. Hana kerjakan yang ini. Ya, kita lihat.
Sudah. Nah, benar jawaban Ana ya. Jawabannya adalah 1 kurang P per N. Bertepuk tangan dulu, Ana. Oke, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali pada pembagian kelompok kali ini atau small group discussion ini sudah berhasil terlaksana dengan baik. Ilmunya sudah didapatkan dan kalian sudah maju satu-satu ke depan. Untuk itu, Ibu mau melakukan evaluasi kepada kalian. Ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau tunjuk dulu ya salah satu dari kalian ya. Marcel, mana Marcel? Saya, Bu. Oh, ini Marcel. Silakan Marcel maju ke depan. Marcel, silakan kerjakan turunan dari 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Silakan Marcel. Siap, Bu. Oke. Kita lihat Marcel ya. Oke, tepuk tangan buat Marcel. Kalau gitu, satu lagi dong ya. Ibu pengen satu lagi. Yang dari cewek ya. Siapa ya kira-kira? Naswa. Mana Naswa? Tepuk tangan untuk Naswa. Silakan Naswa. Naswa kerjakan 6x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Silakan Naswa. Ya udah boleh. Oke, inilah jawaban dari Naswa. Berapa, Nak? 18x kuadrat tambah 2 tambah C. Benar, Nak? Oke, baik. Tepuk tangan. Seperti yang udah Ibu janjikan, oleh karena itu Ibu akan memberikan kalian tugas. Selesailah perkuliahan kita pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu kasih tugas ya. Tugasnya Ibu berikan di e-learning. Silahkan kalian akses e-learning ya. Kerjakan soal ya. Kerjakan soal tersebut 1 sampai 10. Berikut dengan ini ada satu tugas proyek untuk kalian per kelompok, kalian kerjakan ya. Oke, ini silakan. Oke ya. Dah. Kalau begitu, sekarang selesai perkuliahan kita, Nak. Karena udah selesai perkuliahan kita, tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan pimpin oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Selesailah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa lagi menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Nak ya.